Salam saudara sekalian, kita kembali belajar untuk pengantar perjanjian baru. Dan hari ini kita akan belajar untuk introduksi kitab Markus. Jadi setelah kita belajar kitab Matius, kita akan lanjutkan dengan kitab Markus. Kitab Markus merupakan salah satu kitab Injil yang menarik, karena kitab ini sering disebut sebagai kitab tertua dari keempat Injil. Ya, seperti itu. Dan kitab ini termasuk kitab yang boleh saya bilang lebih pendek dibanding dengan kitab-kitab Injil yang lain. Nah, oleh karena itu kitab Markus menjadi salah satu kitab yang boleh saya bilang menarik untuk kita nanti akan lihat. Dan secara umum kitab ini termasuk kitab yang memiliki banyak kesamaan dengan kitab-kitab Injil yang lain. Nah, mari kita akan lihat untuk share screen-nya untuk kitab Markus. Ya, ini kayaknya masih salah, ini bukan liturgika tapi pengantar perjanjian baru. Ya. Nah, penulis kitab Markus itu tidak ada, atau kitab Markus ini bersifat anonim. Mengapa? Karena penulisnya tidak menyebutkan namanya dalam kitab ini. Walaupun begitu, ada beberapa bukti yang menjelaskan bahwa Injil Markus itu ditulis oleh Yohanes Markus. Nah, buktinya apa? Mari kita akan lihat ada beberapa bukti. Yang pertama itu tradisi gereja mula-mula itu menegaskan bahwa Yohanes Markus itu penulis kitab Markus. Nah, ini ya mau tidak mau ini menjadi salah satu dasar untuk kita menjadi patokan untuk kita untuk menjadikan alasan kenapa kitab Markus ditulis oleh Yohanes Markus. Itu berdasarkan tradisi. Karena tradisi ini menjadi penting, karena dari tradisilah kita bisa melihat atau melihat fakta-fakta tentang kejadian-kejadian pada masa waktu itu. Yang kedua itu kesaksian dari kitab Markus itu sendiri, kesaksian internal kita. Kitab ini diwarnai oleh latar belakang si penulis. Ia adalah orang Yahudi karena sesuai isi kitab ini ia mengenal adat istiadat Yahudi. Ya. Hal itu sesuai dengan keadaan Markus yang adalah orang Yahudi. Nah, kitab ini dilatar belakangi dengan budaya penulis, yaitu adat istiadat Yahudi. Selain itu ada kemungkinan bahwa Markus pernah bertemu dengan Yesus dan para rasul. Nah, kesaksian tokoh-tokoh gereja mula-mula adalah kesaksian tokoh gereja mula-mula, tokoh-tokoh gereja mula-mula mengakui Yohanes Markus sebagai penulis kitab Markus. Hal ini nampak melalui tulisan Papias, di mana ia menulis Markus juru bahasa Petrus mencatat dengan teliti walaupun dia tidak memperhatikan urutan dari peristiwa itu. Dia menulis sesuai ingatannya tentang Yesus. Dia dididik di bawah pimpinan Petrus. Oleh karena itu benar sesuai yang ditulis oleh Markus, segala sesuatu ditulis dengan teliti dan dia berusaha untuk tidak melupakan sedikit pun apa yang didengar. Jadi saudara sekalian, ini menjadi sesuatu yang menarik. Karena apa? Karena dari data-data para tokoh mula-mula gereja itu memang mengakui bahwa Yohanes Markus itu penulis dari kitab Markus. Nah, selain itu ada Clemens dari Alexandria 220 Masehi mengatakan bahwa Injil yang kedua ditulis oleh Markus atas dorongan dan keinginan para pendengar di Roma. Tempat dan tanggal penulisan.
tempat penulisan kitab Markus kemungkinan besar dilakukan di Roma. Karena beberapa ahli berpendapat bahwa penulisan ini dilakukan saat Markus pelayanan bersama-sama dengan Paulus di Roma. Untuk tahun penulisannya karena ditulis di Roma sekitar tahun ini. Walaupun ini masih menjadi perdebatan 60 karena untuk tradisi itu mengatakan bahwa Injil Markus itu Injil termuda. Ada kemungkinan itu ditulis sekitar tahun 50 Masehi. Sehingga memang kalau mau amannya itu antara 50 sampai 68 Masehi. Kenapa? Karena memang Paulus pelayanan di Roma itu sekitar 60 sampai 68, 60, 64. Habis itu di penjara, habis itu keluar, lalu dilanjutkan dengan pelayanannya yang kedua. Jadi memang kalau amannya 50 sampai 68. Hal ini didasarkan pada masa-masa pelayanan Markus di Roma, yaitu dekade ke-7 pada masa kekristenan. Selain itu, para pemimpin gereja diantaranya Papias, Clement, Origen, dan Eusebius juga mengakui bahwa tempat penulisan kitab Markus ini di Roma. Nah, untuk penulisannya ya sama seperti tadi 50 sampai 68 ya waktu pelayanan Markus di Roma. Alamatnya seperti penjelasan di atas, Injil ini ditulis atas dorongan keinginan para pendengar Petrus di Roma. Dan secara tidak langsung kitab ini mendukung pandangan itu. Yang jelas ialah bahwa kitab Markus dialamatkan kepada orang bukan Yahudi yang berbahasa Latin. Mengapa demikian? Karena ada beberapa sebab. Yang pertama, kenapa kok orang bukan Yahudi? Adat istiadat Yahudi dan cara pemakaian dijelaskan. Bagi orang Yahudi, tidak usah. Hal ini membuktikan para pembacanya tidak tahu tentang adat istiadat Yahudi. Kata-kata Ibrani atau Aram selalu diterjemahkan. Nah, sedangkan kata-kata Ibrani Aram bagi orang Yahudi sudah biasa. Oleh karena itu kemungkinan memang orang Yahudi bukan Yahudi berbahasa Latin. Dia sering memakai istilah-istilah Latin. Nah, kalau ini pastilah orang yang berbahasa Latin paham. Istilah Yunani dalam bahasa Latin. Markus memakai istilah lain untuk menjelaskan tentang tempat kemana Yesus dibawa dan ditangkap. Iya, istananya. Satu-satunya kitab Injil yang menyebut tentang Rufus Alexander anak Simon, orang Kirene, dalam kitab Markus. Ini berarti baik Markus sendiri maupun para pembaca sudah mengenal kedua orang tersebut. Rufus ini juga disebut dalam Roma pasal 16 ayat 13 sebagai orang Roma. Jadi dapat disimpulkan bahwa kitab Markus ditujukan kepada orang Kristen di Roma dan melalui mereka diteruskan kepada kita semua. Orang Yahudi berbahasa Latin, ya sesuai di atas. Garis besar kitab Markus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu pendahuluan dan persiapan. Nah, ada pelayanan Tuhan Yesus di Galilea. Berita pertama dari para murid pertama, mujizat pertama dan hasilnya, kecaman pertama dan jawaban pertama orang banyak. Nah, ini dalam memilih 12 murid, ahli Taurat diperingatkan jawab kepada saudara-saudara Tuhan Yesus. Lalu ada perumpamaan pasal 4, mujizat dan hasilnya pasal 435, ke-12 murid diutus pasal 6, pemikiran Herodes, laporan ke-12 murid pasal 6, mujizat terbesar pasal 6, masih kecaman tanda terakhir pengakuan pasal 7, dan ini yang terakhir dari sisi tadi Galilea, pemberitaan tentang salib ya pasal 8-nya. Lalu selanjutnya itu pelayanan Tuhan Yesus di Yudea. Ada perkataan perbuatan, lalu ke Yerusalem, nampak salib, masuk Yerusalem, pelayanan di Yerusalem. Nah, yang terakhir itu adalah penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Betania, Paskah, Getsemane, mahkamah agama, Pilatus disalibkan, dikuburkan, pasal 15, dan bangkit terangkat ke surga, pasal 16. Cuma sedikit 16 pasal. Tujuan penulisan kitab, pada tahun 60-an, ya 60 Masehi, orang percaya diperlakukan secara kejam. Banyak di antara mereka disiksa bahkan dibunuh oleh pemerintah Kaisar Nero.
Menurut tradisi, di antara orang Kristen yang mati syahid saat itu adalah Rasul Petrus dan Paulus. Oleh karena itu, selaku salah seorang pemimpin gereja di Roma, Yohanes Markus, dengan digerakkan Roh Kudus menulis kitab Markus sebagai suatu antisipasi yang bersifat nubuatan atau tanggapan penggembalaan terhadap masa penganiayaan tadi. Memang waktu itu orang Kristen dianiaya luar biasa. Itu dilatar belakangi dengan ya kota Roma yang terbakar. Nah, waktu kota Roma terbakar itu isunya orang Kristen yang bakar. Sehingga memang waktu itu orang Kristen benar-benar dianiaya. Tujuannya yaitu memperkuat dasar iman orang percaya di Roma, mendorong mereka untuk setia dalam menderita karena Injil, dan menghadapi yang dengan memperhadapkan kepada mereka kehidupan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Jadi memperkuat iman dan mendorong tetap setia dalam penderitaan. Nah, sebagai contoh Yesus menderita. Penginjilan atau penyampaian kabar baik yaitu usaha untuk memperkenalkan karya Yesus kepada masyarakat dalam sebuah kabar baru, suatu kabar baru yaitu Injil. Ya, seperti itu. Ciri khas kitab Markus yang pertama, Injil ini penuh kegiatan yang menekankan apa yang dilakukan Yesus daripada apa yang diajarkan. Ciri khasnya menekankan apa yang dilakukan daripada apa yang diajarkan. Injil ini khususnya untuk orang Romawi karena di dalamnya dijelaskan mengenai adat istiadat Yahudi tadi sudah ya, memadamkan semua daftar keturunan Yahudi di dalam kisah kelahiran dan penggunaan bahasa Latin. Ini menjadi ciri khas. Injil ini bernada mendesak, dimulai dengan tiba-tiba dan bergerak dengan cepat daripada dari episode yang satu ke episode yang lain dengan menggunakan 42 kali kata keterangan Yunani yang diterjemahkan seketika itu juga. Injil ini ditulis dengan hidup seraya menggambarkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus dengan ringkas dan tepat, dengan gamblang dan dengan keahlian seorang pujangga. 5. Yang diberitakan oleh Markus adalah sesuatu yang baru bagi para pembacanya. Oleh karena itu, kitab ini ditulis dengan sangat sederhana. Ya, saya rasa itu untuk slide-nya dari saya. Jadi saudara sekalian, jadi kitab Markus merupakan salah satu kitab kedua dari Injil, di mana kitab ini merupakan kitab yang menarik karena kitab ini memang khusus, ya khusus, dan di dalamnya memang banyak sekali ajaran-ajaran terkait dengan kegiatan-kegiatan Yesus daripada pengajaran Yesus. Luar biasa, dan saya rasa cukup untuk materi saya. Tuhan Yesus memberkati saudara.